الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد أفضل الحبائب ولقد من المؤمنين علي بن أبي طالب وسبطين الحسن والحسين وأمهم البتول الزهراء ذو المفاخر والملاكب صلاة وسلاما دائما أبدا سرمدا لا يحصي محاسب. صلى اللهم بجميع لديك أن تزيل لنا العطايا والمواهب وأن تصرف عنا جميع البلايا والمصائب تلحقنا بهم يا ربنا يا الله في مراتب. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصلنا بذي العزة الجبروت واعتصمنا برب الملك والملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا هذا الوباء اصرف عنا هذا الوباء اصرف عنا هذا الوباء إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب دوائها وعافية الأبدان شفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا لطيف يا قدير نسألك التفا فيما جرت بالمقادير وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih al-maghriq wal-khatim lima sabaq nasir al-haqq bil-haqq wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي وحكي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا تعلم تعليم تذكر تذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة الخير بغم الرضا الله قرب ثابي. أما بعد. Para jamaah muslimat wa mustami'at rahimakumullah hafizakumullah. Para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur oleh Allah SWT, sehat walafiat, dan Amin. Berusaha tiap saat dan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, jadi saya baru sempat selesaikan itu yang janji minggu lepas, bacaan yang dibaca oleh Imam Habib Abdullah Haddad di dalam salat duha. Alhamdulillah sudah diedar juga ya. Sudah di-share. Dalam komputer saya tidak ada Jawi, jadi saya belum install atau caranya. Jadi ada yang kalau ada kurang titik boleh dimaafkan lah. Yang penting dapat dipaham. Sudah rasa jelaskah itu? Sebelum kita lanjut berkaitan tajuk duha itu, rasa kalau ada yang perlu diterangkan saya terangkan. Atau kalau sudah jelas itu bacaan sajalah. Kalau yang nak bertanya mana doa salat duha, doa salat duha itu doa yang biasa di dalam kitab-kitab majmu', kitab doa, apa yang biasa para jamaah membaca salat duha lah. Jadi bacaan begitu, kemudian di bawah selepas salam itu baca yang saya tulis itu. Allahumma bika uhawilu wa bisa usawilu. Itu kemudian yang 40 kali, Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu saja yang 40 kali. Kemudian baru baca doa duha. Oke, kemudian waktu salat duha, mungkin minggu lepas ada yang bertanya mau pasti, ini saya sudah bawa kitab, saya baca 2-3 kitab lah. Memang waktunya duha itu mulai matahari naik sampai zawal. Zawal itu matahari tergelincir. Apabila zawal matahari tergelincir ke arah barat, masuklah salat fardu zuhur. Maka ketika itulah habislah waktu salat duha. Maknanya kalau ada 15 menit sebelum zuhur masih boleh karena belum zawal lagi. Dan masa matahari istiwa sangat cepat, sangat pendek waktunya. Jelas para jamaah ya. Ataupun para jamaah yang bertanya ada sudah menemukan di dalam buku mana yang bagi tahu waktunya sampai 15 menit lagi salat zuhur. Itu boleh bagi tahu lah kalau ada lah, kalau tidak ada mungkin tidak apa-apa. Assalamualaikum Habib dan jemaah sekalian. Saya yang izinkan saya bagi penjelasan Habib. Saya baik, yang silakan. Bertanya pada minggu lepas. Okay. Mengenai dengan waktu salat duha, saya dah merujuk kepada kitab yang mananya pendapat Imam Syafi'inya di sini.
Antaranya sembahyang yang dilakukan pada waktu di bawahannya dianggap tidak sahnya. Ketika matahari benar-benar berada tegak di atas kepala pada waktu tengah hari sehingga ia tergelincir ke barat, iaitu masuk waktu zuhur. Sekali ada juga saya bertanya kepada Ustaz semasa inilah masa tu matahari betul-betul atas kepala kitanya. Tiada bayangan lah tu kalau akan melihat bayangnya. Katanya juga haram untuk solat sunat. Baik, itu matahari di tengah waktunya kata para ulama hanya berapa saat sahaja. Nah, jadi maknanya ketika matahari di tengah-tengah memang termasuk waktu yang diharamkan salat sunnah. Itu, sampai matahari naik, kemudian lepas asar, dan termasuk waktu matahari di tengah-tengah. Kecuali hari Jumat. Hari Jumat tidak mengapa. Jadi kecuali hari Jumaat. Natijanya sholat duha itu mulai matahari naik tinggi sampai matahari tergelincir. Maksudnya sebelum matahari tergelincir masih dibenarkan. Karena kata para ulama waktu istiwa itu hanya berapa saat saja, mungkin 1-2 menit saja itu. Jadi sebelum itu masih boleh. Sangat pendek waktunya lah, kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri, dan juga terfikir menerangkan begitu, waktu istiwa sangat pendek waktunya. Jadi kalau diambil waktu 15 menit itu termasuk terlalu jauh. Karena dalam 15 menit itu orang boleh selesai salat duha dalam 4 rakaat atau 6 rakaat dapat selesai itu. Jadi kaedahnya begitulah ya. Jadi sehingga matahari tergelincir ini kitab di hadapan saya bacakan ya. Waktuha ini kitab At-Taqrirat As-Sadida di dalam masalah-masalah berfaedah dikarang oleh ini pelajaran Habib Zain bin Ibrahim Smith, seorang ulama besar yang beliau masih hidup di Madinah, seorang wali insyaallah, dan ditulis oleh murid beliau Dr. Hasan bin Ahmad Al-Kaf ya. Sini disebutkan waktunya salat duha itu min irtifa'i syamsi, bermula dari naiknya matahari, qadra rumhin, sekedar 1 tombak, maksudnya selepas waktu syuruk itu dalam jadwal ada, ila zawal, sampai matahari tergelincir. Bila dikatakan sampai, maknanya selama belum tergelincir matahari, sebelum matahari itu berada di istiwa, masih boleh salat duha. Ini kitab Taqrirat saja. Kemudian dalam kitab Al-Minhajul Qawim, ini karya Imam Ibnu Hajar ya, ketika mensyarahkan kitab Muqaddimah Hadramiyah karangan Syekh ulama Syekh Fadl, dia pun mengatakan di sini summa ad-duha, kemudian ini tertimnya salat sunnah ya, kemudian ad-duha rakaatani ila 8, 2 rakaat hingga ke 8 rakaat, yusallimu nadban min kulli rakaatain, hendaklah bersalam setiap 2 rakaat, itu disunahkan begitu. Ba'da irtifa'i syamsi, selepas matahari naik, ilal istiwa, sampai istiwa. Nah, jadi istiwa itu matahari cuncun di tengah. Nah, itu kaedahnya begitu. Jadi insyaallah boleh jelas ya. Jadi jangan ragu-ragu, selama matahari belum mencapai pada istiwa, maka dibenarkan salat duha. Jadinya Habib, just untuk penjelasan, istiwa tu matahari betul-betul atas kepala kita kan? Ya, di tengah langit. Di tengah langit. Zilul istiwa kan tu. Jadinya kan dia sebelum waktu zuhur hanya masuk setelah matahari yang terpacak atas kepala tu tergelincir kan. Bila dah tergelincir baru masuk waktu zuhur kan Habib? Betul. Jadinya sebab itulah diberi 15 minit sebelum waktu zuhur. Kira kita selamatlah matahari tu tidak ada berada di atas kepala kita. Ya. Tidak boleh dikira dengan tepat pukul 12 satu Ustaz. Habib. Begini pukul 12. Jam Brunei berapa zuhur? 12.15. Kalau tah 12.15, kalau tah waktu zuhur di Brunei 12.15, kemudian pukul 12 hingga pukul 12.15 kita tak boleh lagi solat duha. Itulah yang kalau ada yang berpendapat tidak boleh sholat duha pada waktu itu, sedangkan para ulama membolehkan, maka dia jatuh pada kesalahan menghalang orang beribadah kepada Allah. Dan waktu itu adalah waktu masih dibenarkan sholat.
Nah, ini mau hati-hati. Tapi Jadi siapa yang menghalang orang sholat duha pada pukul 12, dia tidak ada kaidah yang pasti. Dia rambai agak dia sendiri saja, maka dia jatuh pada dosa. Karena tapi dalam kitab ada Habib. Ya, Minta maaf Habib. Dalam ya. kitab dia kata pendapat Imam Syafi'i. Kemudian ini dalam kitab kemudian saya rujuk ada 2 orang ustaz tempat saya merujuk lagi lah. Ya. Itulah dia orang punya penjelasan Habib. Minta maaf Habib. Penjelasan lain ya. Penjelasannya. Ustaz boleh menjelaskan. Tapi yang paling penting kita paham ibarat kitab. Muradul kitab itu yang paling penting. Nah, jadi kalau dalam kitab sampai terpikir waktu zuhur pukul 12 suku, artinya 12 masih boleh sehingga sampai pada 12 macam 13 macam itu. Kalau sudah untuk waktu di tengah-tengah, kan waktu di istiwa itu sangat pendek waktunya. Betul. Nah, itu yang mau berhati-hatilah. Okey. Sebab kalau dia tidak boleh, sedangkan kaidahnya masih mengatakan boleh. Nah, dia jatuh menghalangi orang sholat. Nah, itu yang kita takut. Tidak ada satu kitab yang cakap 15 menit sebelum waktu zuhur, habis waktu duha. Tidak ada satu kitab pun yang cakap macam itu. Ya, macam 15 minit tu kira istimewa lah. Macam apa tu supaya kita tidak solat semasa matahari betul-betul tegak atas kepala. So to be in the set, supaya kita selamatlah Ustaz, supaya waktu kita salat duha tu matahari tidak bukannya di atas kepala lah, itunya diberinya allowable time dalam 15 minit lah Ustaz Habib. Ya itu yang saya katakan. Seorang sholat duha 2 rakaat perlu masa berapa? Sebaiknya awal lah, jangan ditunggu sampai matahari atau sebaiknya awal lah, sebaiknya supaya selamat kita ninda ragu-ragu. Hanya sebaiknya itu lain perkara. Yang sekarang masalah hukum itu mesti pasti. Nah, itu yang perlulah. Jadi waktu dia haram sholat, waktu matahari istiwa, itu saja. Jadi saya bimbang kalau orang yang menghalang itu jatuh pada dosa karena waktu masih ada. Itu yang saya ingatkan. Tapi Habib, macam mana kita kira? Macam mana kita boleh tahu yang tadi, walaupun ya sedikit masa saja kan, mengambil sedikit masa. So macam mana kita tahu yang matahari itu benar-benar tengok jam. Jadinya kira-kiranya jam ada. Jam itu kata para ulama, kalau jam kita 12 suku zuhur kan, artinya 12 suku itu matahari tergelincir. Sebelum itu masih boleh. Waktu di tengah-tengah, waktu matahari di tengah berapa lama? Boleh tanya pada Ustadz itulah. Waktu matahari di tengah itu kalau kita rujuk dalam kitab, waktunya sangat cepat sekali. Mungkin saya lupa, nanti saya akan bacakan. Mungkin dalam 1 menit, 2 menit saja. Itu matahari di tengah. Jadi kalau ada mau selamat 3 menit sebelum pukul 12 suku, itu karena matahari waktu di istiwa sangat cepat, maknanya masih ada 10 menit lagi. 12 masih boleh. 10 menit orang boleh kejatuhan pada rakaat. 14 minit sudah pas. Jadi selesai. Dia sudah wudhu semua sudah siap. Apabila dikatakan 12 tidak boleh, dia balik jemputan, balik kerja cepat wudhu. Dah siap nak sholat duha, sih boleh. Akhirnya dia tidak sholat duha gara-gara ada orang yang memberitahu begitu. Maka jatuh pada dosa dia. Sedangkan hukum syarat boleh sholat. Ini yang saya baca mazhab Syafi'i lah. Memang kita di Nusantara semua belajar Syafi'i. Tapi yang batas 15 menit sebelum itu saya rasa saya tidak pernah membaca dalam satu kitab pun. Nah, itu yang kenapa saya ingatkan karena takut jatuh pada dosa ya. Okey, maklumlah Ustaz, terima kasih. Saya ambil maklumlah. InsyaAllah, mudah-mudahan dapat kita kongsikan ya. Ya. Makasih Ustaz. Sama-sama. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah. Yang tentang rawatib saya belum sempat tulis ya. Mungkin ada jamaah yang minta soal rawatib itu nanti akan saya buat video. InsyaAllah mungkin minggu depan kalau sempat nanti kita kongsi bersama juga lah. Alhamdulillah.
Baik, kita petang ini kita lanjutkan Muka Surat 135. Yang PDF 135 ya. Kemudian yang terjemahan 142. Oke, sebelum saya masuk, saya ingatkan sekali lagi untuk para jamaah yang ikut jadwal apa tertib itu yang dibaca oleh Imam Haddad itu himbauan saja. Maksudnya kita mengikut seorang ulama, seorang wali. Kalau dia baca surah lain pun tidak mengapa, tak jadi masalah ya. Sekiranya ikut, tetapi kalau kita ikut para ulama itu, ulama-ulama besar itu memang dihimbau oleh para ulama. Baik, insyaallah kita lanjutkan muka surat 135. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi bi'ulumi fid dharain amin. Wa minal mustahabbi salatu tasbih wa hiya 4 raka'atin. Wa qad waradatil akhbaru bi fadliha wa anna man shallaha ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhunubihi wa ma ta'akhkhara. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li ammihi al-Abbas radhiyallahu anhu hina 'allamahu iyyaha salliha fi kulli yawmin aw fi kulli jumu'atin aw fi kulli syahrin aw fi kulli sanatin aw fil umur marratan. Al-hadis. Qala ba'dul ulama rahmatullah alaihim wa hadhi salatu mujarrabatun li qada'il hawaijil muhimmah. Wa qala ba'duhum idza sulliyat laylan kana alladhi yanbaghi an tusalla bi taharrumaini wa tashahhudaini wa taslimataini rak'ataini ba'da rak'atain wa in sulliyat naharan fa bi taharrumin wahidin wa tashahhudin wahidin 4 raka'atin jumlatan wahidatan walaha kaifiyatani. Oke, silakan siapa baca dahulu? Silakan ya. Yang ya. Mereka sudah. Sembahyang tasbih. Sembahyang tasbih adalah di antara sembahyang sunat yang amat digalakkan oleh agama, yaitu 4 rakaat. Ada banyak riwayat yang menunjukkan keutamaan sembahyang ini. Dan barang siapa yang mengerjakan akan diampun Allah segala dosanya yang lalu dan yang akan datang. Rasulullah SAW pernah berkata kepada bapa saudaranya yang bernama Al-Abbas ketika mengajarnya tentang sembahyang ini, sabdanya, kerjakanlah sembahyang tasbih itu pada setiap hari sekali, ataupun pada setiap Jumaat sekali, ataupun pada setiap bulan sekali, ataupun pada setiap tahun sekali, ataupun sekali seumur hidup. Sesetengah ulama berkata, sembahyang tasbih ini mujarab untuk menghasilkan setiap hajat yang penting. Sesetengah ulama pula telah mensyaratkan jika dikerjakan pada waktu malam, hendaklah dimulakan dengan 2 kali takbiratul ihram, 2 kali tasyahud, dan 2 salam, 2 rakaat, kemudian 2 rakaat lagi jika dikerjakan pada waktu siang. Maka cukuplah dengan 1 takbiratul ihram dan tasyahud dan 4 rakaat sekaligus. Baik. Ini para jamaah yang dirahmati Allah SWT. Jadi sekarang Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menerangkan keutamaan salat duha. Ini fadilahnya sangat-sangat besar. Sangat besar. Karena apa? Beliau bagi tahu berdasarkan riwayat-riwayat hadis itu boleh menghapuskan dosa yang terdahulu dan yang kemudian. Maksudnya yang kemudian akan terjaga dari dosa-dosa besar insya-Allah kalau orang istiqomah itu. Beliau Nabi Muhammad bersabda kepada bapak saudara beliau Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu ketika Nabi Muhammad mengajarkan, beliau menyuruh kepada Sayyidina Abbas hendaklah dikerjakan setiap hari kalau dapat. Kalau tidak dapat setiap Jumat seminggu sekali. Kalau tidak dapat sebulan sekali. Kalau tidak dapat setahun sekali. Kalau tidak dapat seumur hidup sekali. Jangan sampai tidak pernah sholat tasbih. Nah, ini mungkin biasanya menjadi kebiasaan di beberapa tempat mereka kalau Ramadan saja mereka jaga sholat tasbih.
Tetapi kalau seorang itu dapat setiap hari Jumat, malam Jumat atau hari Jumat, oh bagus. Apalagi waktu banyak. Para muslimat, ibu-ibu sekalian, kakak-kakak sekalian, adik sekalian, waktu tidak bekerja, suami bekerja, di rumah sholat tasbih setiap hari, duha, baca Al-Quran, baca salat, Masya Allah. Istri yang solehah. Suaminya, anaknya belajar, bekerja, mendoakan mereka. Masya Allah. Itu yang dituntut. Jadi tidak sibuk dengan perkara-perkara yang sia-sia. Belajar, baca, menghadiri majlis ilmu, baca kitab, baca Al-Quran. Masya Allah. Insya Allah anak cucunya akan menjadi seorang orang besar. Karena kita baca sejarah para ulama, kebanyakan para wali-wali Allah, ulama-ulama besar itu berkat kesolehan ibunya. Mak dia itu. Bapak kan selalu sibuk bekerja, yang dakwah di sana. Tapi semua itu membawa keberkatan kepada anak cucu. Jadi kesolehan orang tua itu, kesolehan seorang ayah, bapak, abah, ibu, emak, itu memberi berkat kepada anak cucu. Oleh itu, kata para ulama, kita berusaha ingin menjadi seorang soleh atau solihah. Sehingga dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, itu Nabi Musa, Nabi Khidir diperintahkan oleh Allah untuk membaiki satu bangunan yang akan runtuh, karena di dalam itu, di bawah bangunan itu ada harta anak yatim. Disebabkan apa? Dijaga oleh Allah karena a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kana abuhuma sholihah. Disebabkan kata Allah karena ayah dua orang anak ini adalah seorang yang soleh. Maka harta ini, harta anak yang cucu orang soleh ini dijaga hartanya. Kemudian kata ulama tafsir, itu adalah datuk dia yang ketujuh. Bukan ayahnya, datuk ketujuh. Karena seorang soleh, maknanya keberkatan seorang alim, seorang wali itu sampai mengalir, walaupun sampai cucu, cicit ketujuh, 7 keturunan. Itu untungnya kalau kita menjadi orang soleh dan solihah. Itu jadi tasbih ini para muslimat ya, kalau ada waktu elok sekali dibuat. Kalau tidak mampu mungkin seminggu sekali, sebulan sekali, sehingga dapat setiap hari ada waktu. Banyak para ulama mereka setiap hari tak pernah tinggal tasbih. Oke, salat tasbih itu ada 4 rakaat. Kalau dikerjakan malam, kata beliau, elok dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam, niat sama, usolli sunat tasbih rakaatin lillahi ta'ala. Kalau waktu siang, 4 terus direct. Terpulang. Kalau waktu siang 2-2 pun boleh. Ini tentang fadilat salat tasbih ya. Kemudian beliau juga berkata di sini, para ulama berkata, salat tasbih ini mujarrabah li qada'il hawaij al-muhimmah. Mujarrab untuk tertunainya hajat-hajat yang penting. Semua ada hajat yang penting kan. Bagi kita yang tahu, hajat yang paling penting itu kita dapat semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Rasulullah. Itu yang paling hebat hajat. Samping itu kita ada hajat dunia kan, kesehatan, anak mudah menjadi yang soleh, solihin, solihat, rezeki cukup, ada rumah, ada keperluan dunia itu cukup semua, tubuh badan sehat, bahagia, itu hajat. Maka elok sekali lah kalau orang itu kerja sholat sunat tasbih. Waktunya, karena sholat tasbih ini dikategorikan waktu sholat mutlak, maka tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu sholat yang dilarang. Waktu sholat terlarang itu kita ada selalu mendengarkan lepas subuh itu sampai matahari tinggi, yaitu waktu dibenarkan sholat duha. Maksudnya selepas matahari terbit itu ada 16 menit lagi lah ditambah, lepas terbit matahari 16 menit lagi ya masuk waktu duha. Situ dibenarkan sampai matahari di tengah-tengah. Nah, ini depan kita saya jumpa kitab ini yang saya baca tadi. Saya bacakan sekali lagi, kebetulan ada ya. Waktu yang kedua, waktu ketika matahari di tengah-tengah. Apa kata para ulama? Termasuk waktu dilarang itu min istiwa isyamsi hatta tazul. Ketika matahari istiwa itu benar-benar di atas kepala, benar-benar di tengah langit. Karena kita di daerah memang katulistiwa, di bawah dapat dilihat itu. Wa muddatuhu, dan waktunya, waktu matahari di tengah-tengah itu, kata beliau, muddatuhu qasiratun jiddan, sangat-sangat pendek. Hanya beliau tidak sebutkan, mungkin 1 menit atau 2 menit lah, tidak lebih dari itu. Maka siapa sudah tahu matahari berada di tengah-tengah, haram dia kerjakan sholat sunnah waktu itu. Maknanya sebelumnya boleh, selepasnya boleh, karena selepasnya masuk waktu zuhur.
Nah, itu waktunya sholat tasbih. Jadi waktu duha juga sampai matahari tergelincir boleh. Lepas itu, lepas zuhur, misalnya dia tiap hari sholat duha, sholat tasbih. Pada suatu hari ada jemputan, balik kerja, ada urusan dari kebun, dari mana, dia tak sempat mandi, masuk zuhur. Kerja zuhur dulu, kerja zuhur, salat fardu zuhur, baca dia selesai, dia masih semangat, masih kuat badan, kerja sholat tasbih. Boleh? Sampai asar. Sampai asar boleh. Kalau lepas zuhur dia penat, tidak kerja, maka dia kerja sholat tasbih pukul 5 sore. Boleh, tapi dengan syarat belum sholat fardu asar. Kalau dia sudah sholat fardu asar, lepas sholat fardu asar, tidak dibenarkan sholat sunnah lagi. Yang tidak dibenarkan, sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnah ya ada sebab, dibenarkan. Sebab ada 3. Ada sebab mutaqaddim mendahului, ada sebab muqarin yang serentak seperti gerhana matahari, ada sebab mutaakhir. Maka yang dibenarkan dikerjakan pada waktu terlarang sholat sunnah yang mempunyai sholat sebab yang mutaqaddim yang mendahului, seperti sholat wudhu. Kalau orang lepas wudhu, lepas subuh, boleh. Sholat apa awak? Saya sholat sunnah wudhu, boleh. Itu para jamaah dan Allah SWT. Jadi waktunya sholat tasbih, sampai kalau orang itu sudah kerja fardu asar, tidak boleh lagi sholat tasbih. Nunggu bila? Nunggu maghrib. Lepas maghrib, awabi dia buat, semangat lagi, buat tasbih. Maghrib tidak dapat, ada kelas, ada wirid. Lepas isya, terus panjang waktu sholat tasbih. Asal jangan dikerja pada 5 waktu yang terlarang tadi. Baik, itu dari segi waktu. InsyaAllah mudah-mudahan jelas para jamaah. Kalau kurang jelas silakan tanya, karena kita akan masuk pada cara sholat sunat tasbih. Dalam kitab ini ada 2 cara. Mungkin yang selalu dikerjakan orang 1 cara saja. Sebenarnya ada 2 cara. Oke, kalau ada pertanyaan berkaitan dengan tajuk kita ya, supaya kita dapat fokus pada tajuk. Lepas itu boleh tajuk yang lain, boleh. Assalamualaikum, Bib. Saya ada soalan. Mana yang lebih afdal ke solat tasbih ini secara berjemaah atau bersendirian? Baik. Alhamdulillah, bagus pertanyaannya. Sholat sunnah tasbih tidak dituntut untuk dikerjakan dengan berjamaah. Bersendirian lebih elok. Tetapi untuk mengajar, permulaan, untuk melatih, boleh berjamaah. Bukan disunahkan, dibolehkan. Lebih elok karena ibadah sunnah itu, kata para ulama, sesiapa yang mengerjakan ibadah sunnah lebih sulit, itu lebih afdol. Kalau berjamaah kan nampak kan. Tapi kalau untuk melatih, untuk membiasakan boleh. Mana-mana sholat yang tidak disunahkan berjamaah artinya dikerjakan sendiri itu lebih utama karena lebih tertutup, lebih tidak diketahui orang. Baik, itu soalannya. Ada soalan lain? Assalamualaikum, Habib. Izinkan saya bertanya, jika salat sunat tasbih dikerjakan 4 rakaat 1 salam, ada tahiyat awal tak? Kalau mau boleh, apa pun boleh. Kak minta maaf, Kak, apa tuh Kak gurut-gurut bunyinya tuh Kak? Nak kedengaran. Terusin ah. Dengar soalan saya. Ya. Apa tuh? Ini kedengaran, gurut-gurut bunyinya. Kipas tuh, jauh dari kipas. Berjauh dari kipas, baru ndak berbunyi. Baik, kalau rakaat langsung boleh 2 kali tahiyat, boleh 1 kali. Boleh didengar? Iya. Ya. Baru clear. Saya sendiri kalau buat 4 rakaat tasbih, saya guna satu tahiyat saja, 1 tasyahud akhir. Tapi terpulanglah, orang mau 2 pun boleh. Makasih. Sama-sama. Ada pertanyaan lain tentang sholat tasbih? Habib, Assalamualaikum. Saya bertanya Habib. Baik, silakan. Kalau
sembahyang malam, sembahyang tasbih, Habib, yang saya pahami Ya. dua rakaat kan, Habib? Iya, betul. Dua rakaat, sama yang jadinya kalau setiap rakaat itu dia punya tasbih itu 150. Nah, cara sebentar lagi akan diterangkan caranya. Oke, Habib. Belum masuk ya. 175. Iya, betul. Tapi sekejap lagi akan diterangkan caranya. Sebab itu yang sekarang kita bincang dulu tentang waktunya supaya jelaslah. Insya Allah. Lepas ini dibaca, insya Allah kita baca bersama insya Allah. Jadi mengenai waktu sudah jelas ya. Kemudian fadilatnya sangat utama sekali. Perlu diingat, perlu digaris bawahi itu bagi tanda. Kata para ulama sangat mujarab untuk tertunainya hajat. Itu penting karena kita banyak hajat kepada Allah kan, untuk diri kita, untuk suami kita, untuk anak cucu kita, saudara kita, banyak hajat untuk umat Islam supaya umat Islam semakin berjaya di dunia ini. Banyak juga masih umat Islam yang tertindas. Kalau kita mendoakan mereka itu dengan perasaan kasih sayang, Allah akan pandang kita dengan pandangan rahmat. Siapa yang hatinya penuh rahmat kepada sesama muslimah, itu termasuk orang yang akan dipandang dengan pandangan rahmat Allah SWT. Seperti dalam hadis, irhamu man fil ardi yarhamka man fis sama. Rahmatilah, kasihanilah, sayangilah siapa yang di bumi, maka kamu akan disayangi oleh yang di langit. Maknanya kalau kita perasaan sayang kepada umat Islam, banyak yang susah umat Islam sekarang ini. Jadi kalau orang ada waktu, doa untuk mereka. Masya Allah, mudah-mudahan. Lagipun kalau kita mendoakan orang lain, malaikat mengaminkan. Malaikat berkata, saya doakan kamu mendapat apa yang kamu pohon untuk saudaramu itu. Walaka bimithlihi. Doa para malaikat. Oleh itu, kalau ada orang minta doa, kita pandai berdoa, kita mendoakan, kita doakan. Karena Allah SWT. Itu insya Allah lebih hampir kepada kebaikan dan membawa berkat kepada orang tersebut, bahkan kepada ahli keluarganya. Baik. Sekarang kita masuk, sekarang cara ya, ada dua cara. Beda sedikit aja caranya, cara hitungannya, cara bacaan tasbihnya tadi yang akan ditanya. Pertama, barusan saya potong, karena akan kita masuk pada tajuknya. Bentar lagi boleh sambung yang bertanya, kita baca kitab dulu. Ada dua cara. Jadi salat tasbih ini, kata Imam Al-Haddad, ada dua cara. Al-ula, yang pertama, yang menyimak PDF ya, 136. Al-ula, an tuhrima, thumma taqra'a du'a al-iftitah, thumma taqulu, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 15 maratan. Thumma taqra' al-fatihah, wa surah ba'daha. Thumma taquluha 10. Thumma tarka'u fataquluha 10. Thumma tarfa'u fataquluha 10. Thumma tasjudu fataquluha 10. Thumma tarfa'u minas sujudi fataquluha 10. Thumma tasjudu fataquluha 10. Thumma taqumu ila thaniyati fataquluha qabla al-qira'ati 15. Wa ala hadha sabil ila akhir shalah. Baik. Ini cara pertama, siapa yang akan membaca? Silakan. Silakan para muslimat yang dirahmati Allah. Mungkin Yang tadi Alam habis baca kan? Ada sambungnya. Baik, silakan. Silakan Laura. Silakan. Oke. Sembahyang tasbih ini ada dua cara. Oke. Pertama, mula-mula Anda membaca takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah. Sesudah itu Anda membaca pula tasbih ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 15 kali. Kemudian Anda membaca pula surah Al-Fatihah dan surah sesudahnya. Sesudah itu bacalah lagi tasbih di atas tadi banyak 10 kali. Kemudian ruku dan membaca tasbih sebanyak 10 kali. Kemudian tegak dari ruku dan membaca tasbih sebanyak 10 kali.
Kemudian sujud dan baca tasbih 10 kali. Kemudian duduk dan baca tasbih 10 kali. Sujud lagi dan baca tasbih 10 kali. Lalu berdiri untuk menunaikan rakaat kedua pula. Dan sebelum membaca apa-apa, hendaklah membaca tasbih terlebih dahulu sebanyak 15 kali. Kemudian lakukanlah yang lain-lain seperti rakaat pertama sehingga akhir. Baik. Kedua, Ini cukup satu dulu. Ini cara yang pertama ya. Mungkin para jamaah muslimat ini dunia di Sabah, Aceh mungkin sudah ada selalu kerja tasbih. Tapi cara yang pertama dalam kitab ini banyak juga orang yang tidak belum menggunakan. Yang cara kedua banyak dipakai oleh masyarakat kita. Tapi sebenarnya kalau kita teliti sebenarnya sama dua-duanya. Bagi saya yang pertama ini lebih mudah. Oke, kita perhatikan ya. Ini cara sholat tasbih yang pertama. Selepas berniat, berdiri, takbir, berdiri, berniat, takbir. Lepas takbiratul ihram, niatnya usolli sunat tasbih rakaatain lillahi ta'ala. Bahasa Melayu boleh, bahasa apapun boleh lah. Saja aku salat sunat tasbih 2 rakaat kenal ta'ala. Allahu Akbar. Selepas takbir, apa kata beliau? Terus baca iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah wa asila. Sampai selesai iftitah. Baik, kita simak baik-baik ini ya, karena ini agak mungkin sebagian orang tidak mengamalkan cara ini. Selepas iftitah membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Okey, 15. Kemudian baru membaca Al-Fatihah. Lepas membaca Al-Fatihah, membaca surah. Selepas membaca surah, sebelum rukuk membaca 10 kali. Maknanya masa berdiri berapa kita baca? 25. Kan 25 kan? Baik. Kemudian rukuk. Rukuk membaca 10 kali. I'tidal 10 kali. Sujud yang pertama 10 kali. Duduk antara dua sujud 10 kali. Sujud yang kedua 10 kali. Genap 50. 50 campur masa berdiri 25 jadi 75 kali. Maka salat tasbih itu setiap satu rakaat ada di tasbih membaca sebanyak 75 kali. Dalam 4 rakaat 300 kali. Mungkin ada mic yang masih dibuka, ada mic suara kah? Okey. Jelas para jemaah? Muslimat? Jelas. Okey. Jadi ingat ya, ini cara yang pertama sebelum membaca Al-Fatihah membaca tasbih sebanyak 15 kali. Saya ulang sekali lagi, lepas iftitah, selepas Allah Akbar kabira, membaca tasbih 15 kali, baru membaca Al-Fatihah, membaca surah dan tambah 10 kali subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Lepas itu rukuk 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud pertama 10 kali, duduk antara dua sujud 10 kali, sujud yang kedua 10 kali, genap 75. Bangun. Bangun berdiri tegap. Sebelum baca Al-Fatihah, baca 15 kali dulu. Seperti yang pertama. Kemudian baca Al-Fatihah, membaca surah. Kemudian membaca 10 kali. Lepas itu rukuk 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk antara dua sujud 10 kali, sujud terakhir 10 kali, selesai dah. 150 kali. Duduk terus membaca tahiyat. Membaca tasyahud sampai salam. Si belum lepas tahiyat membaca tasbih lagi. Baik, tolong camkan ini sudah jelas ataupun memang sudah diamalkan cara ini. Okey, para jemaah muslimat, saya mau mendengar respon. Bagaimana? Udah jelas cara pertama? Jelas, Jelas, Habib. Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, jelas. Okey, satu pertanyaan walaupun tidak ditanya mungkin perlu diberitahu, bacaan-bacaan di dalam solat baca macam biasa.
Maksudnya waktu rukuk. Baca macam biasa dulu, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhanallah 3 kali, baru kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Baru baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah 10 kali. Okey, itu bacaan yang jelas. Soalan yang kedua perlu sebenarnya ditanyakan, sekiranya pada beberapa rukun kita terlupa membaca tasbih, katalah waktu rukuk karena mungkin belum terbiasa sholat tasbih, waktu rukuk baca 3 kali terus berdiri, kan kurang 10 kan. Bila dia akan baca 10 itu, kata para ulama, baca waktu i'tidal boleh, tetapi kurang elok. Kenapa? Karena waktu i'tidal adalah rukun pendek. Maka jangan dibaca waktu i'tidal, biarkan i'tidal 10. Waktu sujud sepatutnya baca 10, bacalah 20 kali karena membayar yang rukuk tertinggal tadi. Nah, itu caranya. Boleh jelas? Jelas Habib, Alhamdulillah. Habib, izinkan Nah. saya bertanya lagi. Silakan. Memang perlu bertanya. Ini karena tajuk satu masalah kena settle paham, baru melangkah yang cara kedua. Silakan. Ada yang bertanya? Jangan malu-malu ya. Kalau Siapa tasbihnya, baik. kalau tasbihnya ditambah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bagus kalau dia tahan. Boleh. Boleh, bagus kalau dia tahan. Kan jadi panjang lagi. Asal dia tahan. Boleh? Oke, ada pertanyaan lagi? Maknanya cara pertama ini tasbih di masa berdiri dibaca berapa? 25 kali. Oke, itu cara pertama ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk pada cara kedua. Si ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Habib dan jamaah. Soalan Ana, izinkan Anda bertanya. Soalan Ana, waktu kita ni mengira, kadang-kadang kita ni lebih pada ingatan kita ni kepada mengira tasbihat tu, sehingga kita ni mungkin mengganggu khusyuk kita ni. So macam mana tu Habib? Itu satu gambaran memang lah. Tapi teruskan saja begitu, teruskan dan mohon kepada Allah permudah. Kalau dapat memegang tasbih, kalau memang rajin sholat tasbih, buat saja tasbih yang ada 33 itu kan ada 11 kan. Ataupun buatlah bilangan tasbih, buat sendiri kan banyak, buat susun sendiri 10 kali. Kita pegang saja begitu. Jadi dengan tangan boleh. Kalau kita hitung dengan jari tangan tuh, ini kan ada 12 kan. Ini setiap satu luas ada 3. Jadi kita hitung begitu 12, tinggal tambah 3 saja. Iya, satu tangan ada 15. Yang 15 ya. Kalau Imam Al-Haddad beliau kalau tasbih wirid ya, ibu jari tidak dikira. Untuk menghitung saja. Oleh itu Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau sangat teliti kesunahan. Beliau kalau lepas sholat membaca subhan tasbih itu, beliau kalau guna jari, begini caranya. Ini satu ilmu ya. Membaca subhanallah, subhanallah dari sini. 1, subhanallah, sampai sini 12, sambung. Sampai 24, sambung lagi sampai di sini 33. Ibu jari tidak digunakan. Karena untuk hitung saja. Itu cara Imam Al-Haddad. Siapa saja boleh guna cara apa-apalah. Itu yang saya selalu ikut karena beliau seorang ulama besar, seorang wali besar. Jadi maknanya kalau kita guna di dalam sholat tasbih, kita boleh kira dengan ibu jari, ini 12. Yang tambah 3 saja. Kalau 10, kita tolak 1 sajalah. Kita tolak 2, jadi 10. Nah, tergantung cara masing-masing. Itu memang itulah cabarannya. Jelas Habib, terima kasih. Yang penting kita berusaha untuk khusyuk. Allah kan tahu hati kita. Yang penting Allah tengok hambanya ini berusaha sholat tasbih, berusaha khusyuk,
tetapi dia menghitung kadang pandai. Itu insya Allah. Itu satu amalan yang mulia lah. Habib, satu lagi pasal pengiraan tasbih ni. Seandainya macam saya ada sejadah saya tu ada pattern macam bulat-bulat. Jadi saya kira bulat-bulatnya tu sampai 15. Jadi saya menggunakan mata dengan fokus pada yang tu, boleh ke Ustaz? Boleh, tidak ada masalah. Boleh saja. Boleh-boleh saja itu. Sebab di memang tempat bawakan. Kita sholat di tempat sujud. Jadi kebetulan ada kan, boleh. Saya selalu menggunakan cuma tu. Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Sama. Okey, ada pertanyaan lagi? Dan kalau menghitung ya, kalau kita 10 kah baru 8 tu, ambillah 8 tambah 2. Macam biasalah. Macam orang tawaf nak. Aku tu dah 4 ke 5. Saya dah 5 ke 4. Atau 4 atau 5. Kita anggap 4 tambah 1. Macam rakaat begitu kalau kita cara menghitung. Bib, kalau sujud tu Bib, macam mana kita mau mengira Bib kalau sujud? Gerak jari. Gerak jari 1, 2, 3 itu. Apapun caralah yang dapat dibuat oleh masing-masing. Menggunakan tekanan jari bahasa. Beb, kalau sujud tu tekanan jari kita kan dia 10 kan. Ya. Betul. Walaupun iktidal tu walaupun rukuk pakai gunakan tekanan jari sudah cukup boleh, kan? Ya. Boleh cukup. Apapun cara yang dia dapat lah. Ya. Mana-mana Bapak Habib mencari cara sendiri sehingga dia lebih mudah untuk mengira. Terima kasih Habib, Masya Allah. Alhamdulillah. Hatta dengan ingatan saja kalau terbiasa boleh ingatan subhanallah diingat begitu. Sampai kan tidak ada beda dengan menekan, dengan menghitung atau dengan ingatan. Yang penting dapat membaca dengan bilangan yang tepat lah. Baik, alhamdulillah. Cara pertama sudah saya settle ya, sudah selesai. Habib, mohon maaf Habib. Ya, baik. Habib, kalau sekiranya pengiraan itu macam terkurang atau terlebih, adakah itu membatalkan sembahyangnya? Sama sekali tidak. Tidak. Kalau dia sudah berkurang pun tidak ada batal, karena itu sunnah. Sholatnya, bacaan pun dituntut begitu. Tidak ada yang menjelaskan. Jadi, tapi kalau teringat, kalau kurang ditambah saja ya Bib di kodok lah, kodok. Maksudnya baca pada bukan tempatnya. Oke, paham Habib. Paham ya? Kadang-kadang waktu itidal, biasanya kita pendek kan itidal itu. Terus sujud. Jangan bila sudah sujud belum baca lalu balik lagi, tak perlu. Terus saja sujud. Sekali masa sujud. Paham Habib, paham. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat dikerjakan. Syukur. Sangat bagus salat tasbih itu. Boleh mengampuni dosa yang terdahulu dan yang terkemudian, Masya Allah. Itu istimewa sekali. Baik, sekarang kita masuk pada cara yang kedua. Cara yang kedua, wal kaifiyatu tsaniyah wa qala radhiyallahu anhu wal kaifiyatu tsaniyatu mithlul ula. غير أنك لا تسبح بين التحرم والقراءة بل بعدها تسبح 15 ثم تركع فتقولها 10 وعلى ذلك السياق في الأركان 10 وتبقى 10 فتقولها بعد رفع من السجود الثاني إما قبل القيام وإما بعده وقبل القراءة فافهم وفي كل ركعة 75 تسبيحة والجملة 300 في 4 ركعات. Oke, silakan cara kedua yang baca, silakan. Ada sesiapa yang baik. Kedua, Anda melakukannya seperti yang pertama tadi juga, cuma Anda tidak membaca tasbih di antara takbiratul ihram dan juga surah Al-Fatihah. Tetapi memadailah Anda membaca tasbih itu sesudahnya saja, yaitu sebanyak 15 kali. Kemudian ruku dan membaca tasbih sebanyak 10 kali. Dan demikianlah seterusnya menurut cara-cara yang tersebut di atas tadi dengan bertasbih.
10 pada setiap rukun. Baki 10 tasbih lagi hendaklah Anda membacanya sesudah bangun dari sujud kedua, sama ada sebelum berdiri atau sesudahnya, dan sebelum membaca Al-Fatihah. Moga-moga Anda faham cara-caranya kini. Oke, baik. Ini cara yang kedua, supaya kita dapat mengesan. Apabila kita dapat membedakan cara pertama dan kedua, kita paham. Kalau kita masih kabur, belum paham betul lah kita tuh. Jadi yang cara yang kedua, seperti cara yang pertama, hanya beda bacaannya. Kalau cara yang kedua ini, selepas takbiratul ihram, dia terus baca iftitah, Allahu Akbar kabiro. Kalau mau ya, kadang-kadang banyak orang salat sunnah ini tidak ada baca iftitah lagi. Allahu Akbar kabiro, alhamdulillah, tidak ada langsung baca Fatihah. Terpulanglah. Sekiranya dia membaca iftitah, lepas takbir, baca iftitah, terus membaca Al-Fatihah, terus membaca surah. Selepas membaca surah, baru dia membaca 15 kali. Itu bedanya. Cara pertama tadi, kita sudah membaca 15 kali sebelum Al-Fatihah. Cara kedua, sebelum Al-Fatihah tidak ada baca apa-apa. Selepas Fatihah surah baru membaca 15 kali. Mana kurang 10 kali kan? Selepas itu dia rukuk 10 kali, iktidal 10 kali, sujud 10 kali, duduk antara dua sujud 10 kali, sujud lagi 10 kali. Ini baru dapat 65. Kurang 10. Kurang 10, waktu selesai sujud kedua akan berdiri, naik ke rakaat kedua, duduk istirahat. Ketika itu dia baca 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Selesai 10 kali baru dia berdiri, membaca Fatihah terus, membaca surah, membaca 15 kali lagi, dan seterusnya begitu. Sampai pada rakaat kedua salam. Tetapi waktu selepas tahiyat, sebelum salam, karena memang kurang 10 kali, kena baca lagi 10 kali baru dia salam. Nah, itu cara yang kedua. Ataupun lepas sujud kedua tadi, dia berdiri terus. Sebelum Fatihah dia membaca 10 kali. Nah, boleh juga. Nah, baik, itu cara kedua. Para jamaah muslimat rahimakumullah, dapat dibedakan dengan cara pertama. Alhamdulillah Habib, saya selama ini membuat yang cara kedua ini Habib. Saya ingat tadi cara saya salah. Soalannya Habib. Memang kebanyakan di kucing di mana saya mengajar tuh. Ya. Habib, soalan saya Habib, yang selepas dari sujud kedua kan sebelum berdiri tegak lagi semula untuk melakukan rakaat kedua, dibuat 10 kali. Iya. Lagi bertasbihkan. Jadi dari sujud ke duduk itu gimana membaca Allahu Akbarnya? Untuk membaca Allahu Akbar itu mau berdiri kan? Gimana? Adakah selepas tasbih Allahu Akbar macam itu, Habib? Tasbih betul. Baca 2 kali lah Allahu Akbarnya. 2 kali. Ya. Karena waktu dia bangun dari sujud, biasanya memang kita membaca takbir. Ya. Kan pergerakan disunahkan takbir. Kalau kaidah umumnya, ini saya belum pernah terbaca dengan nas dalam kitab ya. Tapi kalau kita paham secara umum, setiap pergerakan pertukaran rukun itu di dalam sholat, kita disunahkan takbir intikal, takbir perpindahan. Tapi sekiranya dia tidak baca takbir, karena dia mau baca tasbih dulu, tidak mengapa. Pas sujud, terus dia duduk, membaca 10 kali, baru angkat, baru Allahu Akbar. Atau dia bangun dari sujud, Allahu Akbar, baca 10 kali. Lepas 10 kali berdiri macam biasa. Karena kalau kita biasanya perpindahan dari rukun. Perpindahan rukun sebenarnya dari sujud ke berdiri itu perpindahan rukun. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan, disunahkan orang yang berpindah rukun itu melafazkan takbir intikal bermula dari angkat sampai kepada posisinya. Sampai kepada tempatnya. Maknanya kalau kaidah seperti itu, kita bangun dari sujud Allahu Akbar, kita baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Selepas 10 kali berdiri tak perlu takbir lagi karena nyambung saja itu. Oke. Paham Habib. Ya. Oke. Habib, syukran. Insyaallah. Sama-sama. Habib, saya rasa Habib, sekali soalan saja. lagi.
Habib, ada satu Baik. soalan lagi Habib, pasal kedudukan duduk sebelum sebelum berdiri. Adakah kedudukan duduknya duduk di antara dua sujud atau duduk seperti tahiyat awal? Duduk antara dua sujud. Kan sebelum berdiri itu kan duduk antara dua sujud, ha? Duduk antara Itu dua saja sujud. Habib, terima kasih. Baik. Ini satu soalan bagus, tapi perlu kita kongsi juga. Apa nama duduk sebelum salam? Namanya. Kalau lupa saya bagi tahu. Apa duduk nama sebelum salam? Irtisad. Dalam istilah kita Bapak, duduk tawarruk, iftirash, duduk tahiyat awal. Ya, itu beda ya. Mau diingat, bagus istilah fikih ini. Duduk untuk baca tasyahud awal itu disebut duduk iftirash. Duduk sebelum salam, tahiyat itu tawarruk. Jadi duduk tawarruk itu duduk untuk mau salam itu mana-mana duduk yang disudahi dengan salam, maka disunahkan duduk tawarruk yang kita begitu itu. Mana-mana duduk yang tidak disudahi dengan salam, maka kita duduk iftirash. Duduk tahiyat awal. Ini bedanya ya. Oke, ini ada satu ilmu lagi berkaitan dengan duduk. Ini jelas? Para jamaah. Jelas. Sekarang oleh itu siapa yang ada perlu sujud sahwi, misalnya seseorang itu sedang sholat maghrib, tiba-tiba dia ragu, saya itu udah 2 ke 3, berapa kita ambil? Para jamaah, kalau orang ragu, ambil yang sedikit. 2. Sedikit, ambil 2 sedikit. Ambil 2 kan? Iya. Maknanya perlu tambah 1. Apabila tambah 1, memang dia sudah tahu tambah 1 dan dia tahu akan sujud sahwi kan. Maka apabila dia bangun dari tambahan 1 tadi, lepas sujud kedua, waktu dia membaca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah itu tidak perlu duduk tahiyat akhir, duduk tahiyat awal. Kenapa? Karena tidak disudahi dengan salam, karena dia mau sujud 2 kali. Lepas sujud 2 kali, baru duduk tahiyat akhir, baru salam. Itu disebutkan dalam kitab lah. Kalau tidak pun tak apa, duduk biasa pun boleh, tahiyat akhir terus. Baik, para jamaah muslimat rahimahullah, dapat kita paham tentang salat tasbih itu? Cara pertama, kedua, semua yang berkaitan dengannya. Insya Allah Habib, banyak yang dipelajari nih, Masya Allah. Semoga dapat diamalkan dengan baik juga. Amin ya Rabb. Maaf Yang Habib, penting saya kalau mau ada bertanya. waktu, Saya jangan malu-malu. Tanya. Baik. Habib minta maaf, saya mau bertanya. Saya Khadijah. Silakan. Naam. Ya, Haja. Habib, sekiranya kalau belum belum bisa mengikuti macam hafal ani rukuk ani baca berapa kali, saya simpan kertas di depan saya, boleh kata Habib? Supaya Boleh. saya lama-lama terbiasa. Boleh. Bagus. Inisiatif kreatif. Bagus. Okey. Boleh. Boleh. Syukran. Afwan. Bahkan kalau ada sekarang ini banyak Al-Quran besar kan? Banyak Al-Quran besar-besar itu. Ya. Contohnya, sekiranya seseorang itu ingin membaca surah Yasin dalam sembahyang rindunya. Nah, hafal Yasin si jadi-jadi. Kan sama-sama ayatnya lead saja. Ingin baca surah dalam Yasin. Nah, maka dibukalah surah Yasin di depannya, dia baca tengok. Rakaat pertama dan kedua misalnya sunnah. Boleh? Bagus. Tidak salah itu. Karena siapa yang membaca Al-Quran di dalam sholat di waktu berdiri, 1 huruf Allah beri pahala 100 hasanah. Bukan 10, 100. Jadi Ustaz Habib, kalau membuka setiap lambaran untuk ke muka surat sebelah tu pergerakan atau kira pergerakan ibadah? Kalau dia jauh tidak dapat buka dia. Tapi kalau dia pegang boleh buka. Kalau jauh macam maksudnya ada stand depan tu. Dapat. Maknanya dia target 1 rakaat 1 muka surat lah. Rakaat kedua sebelahnya salam baru buka. Maksudnya tidak dibolehkan untuk membuka. Tidak dilarang kalau dia pandai. Yang penting jangan melakukan 3 kali gerak berturut-turut.
Maksudnya kalau sekali itu boleh. Boleh. Kalau tangan sampai sekali saja, sampai sekali boleh. Faham. Hanya perlu diingat, gerakan itu sekali buka, bila baliknya, kalau ada yang mengira baliknya dikira juga, jadi 2 kali gerak. Jadi itu kalau tahu caranya boleh. Baik, alhamdulillah jelas. Ada soalan silakan ya. Kemudian masih dalam tajuk salat tasbih, kita baca teks Arabnya dulu. Qala al-ulama'u wa ya'ti bi adhkari ruku'i wal i'tidali was sujudi wal julusi qabla at-tasbihat. Wa man nasiya at-tasbihati aw ba'daha fi ruknin ata biha fi alladhi ba'dahu. Qultu wa yanbaghi lil mutanassiki alla yada'a hadhihi as-salata fi kulli usbu'in aw fi kulli shahrin wa dhalika aqalluhu wallahu a'lam. Ya, silakan baca kesudahan tajuk salat tasbih. Jadi pada tiap-tiap rakaat ada sebanyak 75 tasbih yang dibaca. Dan pada 4 rakaat dibaca sebanyak 300 tasbih semuanya. Setengah ulama berkata hendaklah ia membaca zikir-zikir yang biasa dibaca pada rukuk, iktidal, sujud dan duduk antara 2 sujud sebelum membaca tasbih. Sesiapa yang lupa membaca tasbih atau lupa sebahagian daripadanya pada suatu rukun, hendaklah ia membacanya pada rukun sesudahnya. Pada pendapatku, setiap orang yang rajin beribadat tidak harus meninggalkan sembahyang ini, sekurang-kurangnya seminggu sekali ataupun setiap bulan sekali. Wallahu a'lam. Itu kata beliau, nasihatkan kalau boleh setiap minggu. Setiap minggu. Oleh itu mungkin di beberapa tempat kadang-kadang malam Jumat selepas Isya dibuat berjamaah untuk melatih saja. Jangan berjamaah tasbih sampai bertahun-tahun. Udah pandai, buat sendiri-sendiri aja. Oleh itu kalau orang berjamaah salat tasbih, imamnya tidak nyering, baca masing-masing. Kenapa? Karena tidak dituntut berjamaah, maka imamnya tidak nyering, baca sendiri-sendiri, hanya ikut saja rukuk i'tidal itu saja. Baik, selesai salat tasbih. Ada pertanyaan para jamaah yang dimuliakan Allah? Kita akan masuk pada tajuk berikutnya kalau tidak ada. Yang perlu diingat ya, yang perlu diingat kalau lupa di dalam satu rukun tasbihnya, kerjakan rukun selepasnya. Itu yang perlu diingat. Jangan nanti waktu tasbih bingung, ujung-ujung dibatalkan. Nah, sayang. Ikut saja terus. Kalau ada yang bertanya, surah apa dibaca? Tidak ada surah pasti, tapi ada beberapa ulama, sebagian wali Allah, ada mereka baca begini-begini. Kalau mau insya Allah minggu depan akan saya bagi tahu lah, saya maklumkan insya Allah. Apa-apa surah pun bolehlah dibaca. Yang penting kerja dulu, surah kalau mau ikut para ulama, insya Allah ada, sebagian ulama ada yang selalu dibaca oleh mereka, boleh kita kongsikan. Baik, tentang salat tasbih, ada pertanyaan silakan. Sekiranya waktu siang dia kerja 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, boleh. Jangan bimbang ya. Karena kalau waktu 4 rakaat derek itu waktunya agak lama. Dia takut ada tamu kah, ada siapakah datang dia, ataupun takut lama sangat, dia kerja 2 waktu siang. Tidak mengapa, boleh. Wah, Habib, Ya. kalau kita pecahkan 2, for the first 2 rakaat itu, kemudian untuk the next 2 rakaat, jaraknya tu boleh, misalnya kita buat waktu pukul 8 malam, selepas tu kita ada kelas lah pukul 8 hingga pukul 10. Selepas kita pukul 10 baru kita buat. Is it okay? Kan ada peraturannya mesti berdekatan. Tidak ada, boleh. Karena tidak ada disyaratkan mesti mualah direct. Maaf Ustaz, Habib tak berapa jelas. Maksudnya kalau dijarakkan pun tidak ada masalah, boleh. Tidak mesti direct.
Oh, Macam tidak perlu macam selesai. Tidak perlu, bukan mesti. Maksudnya elok sambung, tapi kalau ada hajat, ada tamu misalnya, baru 2 tiba-tiba tamu datang. Kita sambut tetamu dulu sampai dia balik, kita sambung lagi 2, boleh. Oke, makasih Habib, makasih. Yang rasa nak amalkan, minta kepada Allah dulu. Sebelum kerja tu minta, ya Allah berilah hamba-Mu ini taufik untuk dapat mengerjakan solat tasbih. Minta kepada Allah sungguh-sungguh, lepas tu dia buat kerja. Itu kita bergantung kepada Allah. Itu salah satu caranya lah. Kalau kita bergantung kepada Allah, apa-apa mohon kepada Allah, Allah suka. Semakin orang itu banyak minta kepada Allah, Allah semakin suka. Tidak sama dengan manusia. Kalau manusia dimintai selalu, dalam syair katakan la tas'alanna wa salil ladzi abwabu Allah yaghdabu in tarakta su'lahu wa bunayya adam hina yus'alu yaghdabu. Jangan sekali-kali kamu malah minta kepada manusia, mintalah kepada zat yang pintunya tidak pernah ditutup, yaitu Allah SWT. Allah marah ketika kamu tidak minta kepadanya. Dan sebaliknya manusia ketika kamu selalu minta kepadanya, dia akan marah. Jadi minta kepada Allah. Apapun, perkara kecil pun kita belajar berusaha bergantung pada Allah. Betul ya, ini para jemaah, ini sangat berharga lah bagi saya. Oke, ada pertanyaan lain? Kita akan masuk pada tajuk berikutnya. Kita masih ada masa 15 menit lagi. Mudah-mudahan jelas dan pastikan kalau boleh kita betul-betul fahamlah cara salat tasbih ini sehingga kita tidak 2-3 nak kerjakan. Bila kita sudah kerjakan, kita bawa kawan, keluarga bersama, bagus lagi. Jadi ilmu kita cari, kita amalkan, kita serbakan. Masya Allah, itu yang sangat dikehendaki lah. Kemudian orang yang diberitahu itu mengamalkan. Misalnya para jamaah hajah fulan beritahu kawan. Lalu amalkan. Selama kawan itu mengamalkan, pahalanya mengalir kepada orang yang mengajak itu. Masya Allah. Itu dalam agama begitu Allah berikan kemudahan mendapatkan pahala kepada hamba-hamba yang soleh dan solihah. Amin, amin. Para jamaah membawa kawan masuk dalam majelis ilmu. Itu kita perlu ada waktu tidak lama, sebentar ya. Lalu hatinya terbuka, ikut. Selama dia ikut, pahala mengalir kepada orang yang mengajak itu. Masya Allah. Si nampak. Di akhirat nanti, dia rasa tidak ada amal, tapi Allah beri. Itu hasil kerja kamu. Karena kamu membawa kawanmu sampai dia paham, maka ini ganjaran kamu dapatkan. Insya Allah. Itu berdasarkan satu hadis ya. Ad-dal al-khair kafa'ili. Orang menunjukkan kebaikan itu seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Itu sangat mulia. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya panjang umur sehat walafiat ya Rabb. Baik, tidak ada pertanyaan, kita masuk pada tajuk berikutnya. Muka surat 144, beribadat antara maghrib dan isya. Kalau ada nanti boleh bagi ingatanlah, boleh kita bincangkan insyaallah. Wa bilai radhiyallahu anhu wa min al-mustahab al-muta'akkad ihya'u ma bainal isya'aini bi salatin wa huwa al-afdal au tilawati qur'anin au dzikrin lillahi ta'ala min tasbihin au tahlilin au nahwi dzalik. Qala an-nabiy alaihi salatu wassalam man shalla ba'da al-maghribi 6 raka'atin la yafsilu bainahunna bi kalamin adalna lahu ibadata 12 sanatan. Warada aidan anna man shalla bainal maghribi wal isya'i 20 rak'atan bunya lahu baitun fil jannah. Wa bil jumlati fa hadzal waqtu min asyrafil awqati wa afdaliha. Fatata'akkadu imaratuhu bi wadha'ifit ta'ati wa mujanabatil ghafalati wal batalat. Wa warada karahatun naumi qabla salatil isya'. Fahdhar minhu wa huwa min 'adatil yahud. Wa fil hadis man nama qabla salatil isya'il akhirati fala anama Allahu 'ainahu. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Beribadat antara maghrib dan isya
Di antara sunat yang amat dituntut ialah mengisikan masa antara maghrib dan isya dengan bersembahyang, itulah yang paling afdal sekali. Ataupun gunakanlah masa itu dengan membaca Al-Quran atau berzikir pada Allah Ta'ala seperti bertasbih, bertahlil dan sebagainya. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla ba'dal maghribi sittah raka'atin la yafsilu bainahunna bi kalamin adalna lahu ibadas natai asyrata sanatan." Sesiapa yang bersembahyang 6 rakaat sesudah maghrib, tiada diselang antaranya dengan sesuatu bicara, nescaya samalah pahalanya dengan ibadat 12 tahun. Allah Akbar. Pada rakaat yang lain, sesiapa yang bersembahyang 20 rakaat antara maghrib dan isya akan dibina untuknya sebuah rumah di syurga. Tegasnya, waktu antara maghrib dan isya itu adalah waktu yang paling mulia dan paling utama. Maka adalah wajar sekali Anda menggunakannya dengan memperbanyak amal ibadat dan kerja taat serta meninggalkan pekerjaan yang sia-sia dan perbuatan yang melalaikan. Ada riwayat mengatakan makruh tidur sebelum sembahyang isya. Maka hendaklah Anda menjaga diri dari perkara itu kerana ia adalah dari adat kebiasaan orang-orang Yahudi. Dalam sebuah hadis tersebut, "Man nama qabla salatil isya'il akhirah fala anama Allahu ainai." Siapa yang tidur sebelum sembahyang isya, moga-moga Allah tiada tidurkan matanya. Allah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita masuk tajuk perkara yang sangat dituntut untuk dilakukan, yaitu menghidupkan waktu di antara maghrib isya. Itu waktu sangat-sangat istimewa. Oleh itu, masa mungkin para jamaah muslim-muslimat ada keluarganya melarang mainkah, sibuk urusan dunia kah waktu maghrib dan isya. Macam waktu kita kecil dulu memang orang tua, guru-guru, datuk nenek itu memang melarang. Waktu maghrib isya tidak boleh. Di Indonesia banyak mereka kadang membaca beberapa daerah maghrib isya membaca Yasin, surah Al-Muluk, membaca surah Al-Waqiah, Al-Muluk, kemudian baca Ratib Al-Haddad. Sampai selesai itu isya atau wirid yang lain. Jadi waktu maghrib isya itu sangat-sangat istimewa. Jangan digunakan. Jangan pergi shopping lepas maghrib isya. Jangan makan di kedai kecuali terpaksa salah. Mesti ada apa-apa, tangguh saja sampai selepas isya. Karena luar biasa fadilahnya. Yang paling afdal, kerjakan sholat sunnah sebanyak mungkin. Ataupun sholat sunnah sudah selesai, masih ada waktu baca Al-Quran. Al-Quran sudah, baca zikir, tasbih, tahlil, apapun boleh. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, "Man shalla ba'dal maghrib." Siapa sholat selepas maghrib. Artinya selepas ba'diyah ya. Sholat berapa? 6 rakaatin, 6 rakaat. Tidak dipisahkan di antara 6 rakaat itu dengan maghrib tadi dengan bicara urusan dunia. Tidak ada bicara. Maka dia mendapatkan ganjaran seperti beribadah selama 12 tahun. Kalau dia istiqomah ya. Masya Allah. Oleh itu lepas maghrib, wirid, doa, ba'diyah maghrib, jangan cakap dulu. Kemudian barulah kerja sholat awabin. Sholat awabin itu sholat sunnah dikejar lepas maghrib, lepas ba'diyah. Sholli sunnat al-awabin raka'atan lillahi ta'ala. Saja aku salat sunnah awabin 2 rakaat yang ta'ala Allah Akbar. Salam, bangun lagi. Sampai 6 rakaat. Setiap hari istiqomah sampai dia meninggal. Maka setiap kali dia mengerjakan 6 rakaat itu, Allah berikan ganjaran seperti dia beribadah kepada Allah selama 12 tahun. InsyaAllah sangat besar itu. Dan riwayat berikutnya, siapa yang sholat sunnah di antara maghrib isya 20 rakaat, Allah bina untuknya rumah di surga. Bukan rumah di dunia, rumah di surga. Oh, itu waktu sangat mulia. Itu kata beliau, waktu ini adalah sangat mulia. Awas, jangan mengerjakan perkara sia-sia. Tengok cerita. Oleh itu, anak-anak kita perlu kita ingatkan kepada mereka, jangan tengok cerita kartun kita ini. Maghrib isya. Benarkah mereka tengok sebelum maghrib kah, selepas asar kah, ataupun waktu lain. Karena kalau tidak, hari-hari melihat cerita kartun, cerita dongeng kita si berguna. Pada waktu itu sangat-sangat bermanfaat. Ini waktu maghrib dengan isya. Kemudian beliau memperingatkan, jangan sampai lepas maghrib itu tidur. Tahan dulu sampai isya. Itu kebiasaan orang Yahudi. Suka tidur lepas maghrib. Bahkan Nabi pernah memberi amaran, siapa yang tidur sebelum salat isya, maka
semoga matanya tidak dapat tidur. Semoga Allah tidak menidurkan matanya. Bahaya. Kalau selalu tidur lepas maghrib, nanti kena penyakit, tidak dapat tidur malam. Nah, susah dia. Orang semua tidur, dia jalan ke sana ke sini, duduk, boring dia. Tidur sih dapat, ibadah pun tidak minat. Karena ibadah itu mesti dimulai dari muda, dari semangat, dari sehat, dia kena istiqomah. Kalau tiba-tiba saya tidak mampu. Itu para jamaah dari Allah SWT. Sebenarnya kalau ada kelas, kelas memang ilmu itu memang kata Imam Syafi'i, menghadiri majelis ilmu, mencari ilmu itu lebih afdal dari sholat sunnah. Itu ilmu ya. Maka orang yang pandai mengatur masa dia lepas wirid, dia kelas belum bermula, dia sholat awabin. Dapat 2 rakaat kah, 4, 6, ataupun kalau dia dia tahu timingnya, biasanya ini Ustadz kelas ini bermula jam segini. Ada waktu itu untuk 6 rakaat. Dia kerja di sebelah beranda ke tepi, dia terus sampai selesai baru dia menghadiri kelas. Boleh, bagus. Kalau tidak sanggup, hadir kelas saja karena ilmu memang lebih afdal daripada sunnah. Baik, selesai tajuk kita tentang menghidupkan waktu maghrib dan isya. Ada pertanyaan? Saya ada soalan, Bek. Okay, tadi kan selepas solat ba'diyah maghrib kan mengerjakan 6 rakaat. Adakah 6 rakaat itu termasuk ba'diyah maghrib? Tidak. Ba'diyah maghrib rawatib itu hanya 2 rakaat. Okey, jadi selepas 6 rakaat sekalian awabin, sekalian mengadakan awabin, jadi 6 rakaat lagi, jadi terkumpul 8 rakaat lah tu. Betul, betul. Solat awabin itu 20 rakaat paling. Baik. Ya, Kak. Niatnya tu saya selalu menggunakan salis sunnatul awabin ma'abzil iman rakaat ini. Itu tak ada apa, boleh tambahan saja ma'abzil iman itu. Tambahannya boleh. Boleh. Terima kasih. Tambah. Baik, ada yang bertanya lagi? Ini peluang kalau kita sudah tahu amal-amal sunnah ini, sekiranya tidak ada kesibukan, tidak ada tanggung jawab, tidak ada apa-apa, kerjakan bagus. Tapi kalau para jamaah ada suami, biasanya dia makan lepas isya cuncun. Kalau lepas maghrib dia tidak masak, takut dia nanti marah kah ataupun tidak. Ini tidak apalah, masak pun ibadah juga untuk menghidangkan suami itu satu amalan yang sangat mulia. Hanya kalau dapat diatur bagus-bagus, dapat sholat, dapat masak sebagian, baguslah. Habib, baik. Sama juga macam yang tadi Habib, yang tadi niatnya untuk awabin dan melihara serta memelihara iman. Kita ni pun juga boleh yang ketiganya, kita ni serta istiharah. Saja aku sembahyang sunat awabin serta istiharah. Samalah tu tadi yang tadi Habib Ya, cuma bagi saya lah kalau istikharah itu karena kita minta bimbing kepada Allah, para ulama di antara wali-wali Allah mereka membuat solat istikharah khas. Tidak dicampurkan pada yang lain. Karena doa istikharah itu kalau mau benar-benar kan ada diajar oleh Nabi Muhammad doa istikharah itu. Jadi yang ini khas untuk awabin. Nah, itu kalau boleh memang diasingkan lah. Sebaiknya diasingkan. Jangan dicampur dengan awabin. Okey. Karena kita tidak ada melihat ataupun bukan tidak ada, belum terbaca ada seorang ulama, seorang wali salat awabin dengan niat istikharah. Kalau biasa mereka kerja waktu duha, pas duha itu sekali salat istikharah. Bahkan ada satu di dalam satu fadilah dalam kitab Khasais Ummah Al-Muhammadiyah itu, kalau orang yang betul-betul bersuluk mendekatkan kepada Allah itu adalah dia kerja setiap hari istikharah. Tapi ada doanya dirubah sedikit lah. Ada ulama besar, wali besar mengatakan demikian. Lepas istikharah ikut cara yang diterangkan dalam hadis, lepas baca doa tersebut. Maka kata beliau, siapa yang melakukan amalan ini dengan sungguh-sungguh istiqomah, insya Allah sentiasa Allah pilihkan terbaik untuk dirinya. Urusan dunia, agama, ibadah, semua Allah pilihkan terbaik untuk dia. Itu ada di dalam kitab lain lah. Kalau ada yang minat, boleh saya kongsikan insya Allah pada kesempatan lain. Habib, saya mau bertanya. Ya, silakan. Silakan. Pernah tanya dulu sudah, tapi kadang-kadang kalau kawan bertanya lagi, jadi saya macam confused, bingung. Ya. Benarkah kalau untuk sembahyang tahajud walaupun tidak tidur dulu? Tidak boleh. Tidak boleh.
Mesti tidur dulu. Iya. Kenapa? Karena tahajud itu diambil dari tahajud artinya naum. Mesti harus tidur. Jadi, Kalau namanya qiyamul lail, bangun malam saja. Jadi kalau bangun tahajud, kalau tahajud pasti bangun malam. Jadi kalau kita ni tidur dulu, lepas tu kita ni pakai jam lonceng pun tak apa-apa. Tidak apa-apa. Boleh. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Baik, ada pertanyaan lain? Para jamaah Habib, muslimat. ada satu Ya. soalan, Habib. Kalau awabin itu kan mesti 6 rakaat. Tidak mesti. 2 pun boleh. Dicukupkan 6. Tapi kalau 6 rakaat itu satunya dibuat solat taubat, kira ke tu? Okey, baik. Mudah-mudahan dikira. Jadi dikira 6 lah tu Habib. Mudah-mudahan. Yang penting ada 6 selepas ba'diyah. Amin. Karena dalam kitab pun diterangkan siapa yang solat 6 rakaat, tidak disebut solat apapun kan, yang penting solat sunnah. Hanya selepas ba'diyah maghrib. Faham. Alhamdulillah. Kalau yang tanya tentang istikharah tadi misalnya, kan waktu pagi dia sibuk kerja turun, 2 rakaat dia tobat, 2 rakaat istikharah, 2 rakaat dia niat awabin, insya-Allah boleh. Nggak jadi masalah. Habib, artinya awabin ni masa apa ia punya awabin ni maksudnya apa? Maksudnya itu awab itu abaya'u itu kembali, artinya orang sentiasa kembali kepada Allah. Maksudnya orang sentiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Di waktu ini, ya, awabin itu jamak muzakkar salim. Dari kata abaya'u itu artinya kembali. Orang pada waktu itu balik kerja, dah pernah dikerja di pejabat dan urusan penimpala. Pas maghrib dia sanggup menghadap kepada Allah. Itu waktu istimewa. Okey. Seperti yang minggu lepas lah sudah diterangkan. Ya, Okey, terima kasih. Terima kasih Habib. Okey. Sama-sama. Baik, ada pertanyaan lain? Rasa kita berhenti di sini dulu ya. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan tentang tajuk berikutnya lah. Mungkin ada pertanyaan dengan tajuk kita tadi ataupun yang berkaitan, silakan. Kayaknya tidak ada lagi Habib, silakan. Sampai baik. kita ni jumpa lagi hari Isnin depan. Alhamdulillah, insyaAllah. Panjang umur. Pada dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. InsyaAllah kita sudahi dengan doa insyaAllah. Al-Fatihah bin hidayah taufiq والعافية والفتوح المنصح للجسد وافتح علينا وعلى جميع الحاضرين وفتح العابدين واجعلنا من عباده الصالحين وسلمنا من العافية والبلية سلمنا من هذا الوباء واجعل أولادنا من الصالحين على هذه النية وعلى من أسلافنا من كل نية جمع خذ الأقرب وبنية حسن الخاتمة عند الموت إلى حضور النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.